Baik, mahasiswa sekalian, selamat datang di kuliah keterampilan akademik dan sesi ini adalah sesi validasi. Topik kita pada sesi kedua ini adalah imajinasi sosiologis atau di dalam terminologi bahasa Inggris sering digunakan kata sociological imagination. Perkuliahan validasi pada sesi kedua ini akan ada 4 hal yang kami akan sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan akar pemikiran dan karya terbaik dari Charles Wright Mills. Dia adalah sosiolog Amerika yang mencetuskan konsep tentang sociological imagination. Kemudian yang kedua, konteks pemikiran Mills ini terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi yang mendorong munculnya pemikiran atau konsep tentang sociological imagination. Yang ketiga, munculnya imajinasi sosiologis, proses sampai keluarnya konsep ini. Dan yang keempat, terkait dengan dua terminologi atau konsep yang sangat dekat dengan imajinasi sosiologis itu sendiri, yaitu public issues of social structure versus personal troubles. Charles Wright Mills adalah seorang tokoh sosiolog Amerika yang terkenal di abad 20-an. Semua karya-karya dia berangkat dari kekaguman dia akan karya Max Weber, di mana ide tentang rationalization sangat menginspirasi Mills dengan berbagai tema yang dia kemukakan untuk semua pemikiran-pemikiran sosial dia. Rationalization ini sendiri berangkat dari sebuah terms dasar, yaitu rationality atau rasionalitas, dan ini didefinisikan sebagai sebuah perangkat tindakan sosial yang diatur oleh berbagai alasan atau pemberian alasan, reasoning, calculations, perhitungan, termasuk juga bagaimana seseorang mengejar kepentingan dia berdasarkan kalkulasi dan alasan yang dibuat tersebut. Di dalam kehidupannya, Mills yang lahir di tahun 1916 tidak lepas dari konteks sejarah masa Red Scare. Jika Anda melihat di berbagai catatan sejarah, tulisan-tulisan tentang sejarah, Red Scare ini dibagi menjadi dua periode. Periode yang pertama yaitu Red Scare di tahun 1920, ini munculnya Cold War, Perang Dingin, dan di era yang kedua di tahun 40 atau 50-an. Nah, di tahap yang kedua dari Red Scare ini, di mana juga menjadi penanda munculnya Perang Dunia, karya Mills atau pemikiran-pemikiran Mills sangat mewarnai pemikiran ilmuwan sosial di periode tahun tersebut. Dan bisa dikatakan pemikiran atau ide-ide Mills itu merupakan sebuah penolakan terhadap tokoh-tokoh sosiolog yang mainstream di tahun tersebut. Mills sendiri menyelesaikan bachelor degree-nya di University of Texas in Austin dengan jurusan sosiologi setelah sebelumnya dia sempat gagal satu semester di Texas A&M University. Dia melanjutkan program masternya di bidang filosofi dan akhirnya dia bisa menyelesaikan program S3-nya di University of Columbia pada tahun 42. Tiga karya yang sentral dan cukup fenomenal menjadi warna dan juga pemikiran para sosiolog di tahun-tahun sampai dengan hari ini adalah karya dia di tahun 48 dengan judul The New Man of Power, America's Labor Leaders, kemudian di tahun 56 The Power Elite, dan ini adalah yang merupakan topik kita pada kuliah saat ini,
The Sociological Imagination ditulis di tahun 59. Setelah itu dia meninggal di tahun 1962 di usia 46 karena serangan jantung. Satu konsep yang menjadi konsep utama atau isu sentral di dalam pemikiran Mills untuk mencetuskan pemikiran tentang sociological imagination ini adalah masyarakat yang justru bersifat dehumanized. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pemikiran dia sangat dipengaruhi oleh pemikiran Weber, di mana Weber mengatakan masyarakat modern mengganti atau replacing traditional customs, semua nilai-nilai dan kebiasaan tradisional itu dengan pengambilan-pengambilan keputusan yang sifatnya sangat rasional. Dan ini berujung pada proses dehumanisasi dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Tentunya ini tidak hanya mempengaruhi budaya, tetapi juga struktur daripada masyarakat itu sendiri. Weber mencatat bahwa sebuah organisasi sosial yang sifatnya rasional itu tidak hanya membutuhkan alasan, tetapi juga untuk sebuah kesejahteraan. Pemikiran Weber ini memberikan asupan untuk Mills lebih sophisticated, lebih rumit tentang konsepsi kelas daripada model ekonomi yang diusulkan oleh Marx yang mengenalkan tentang konsep status dan power, termasuk juga kekayaan atau wealth. Konteks perkembangan pemikiran Mills itu dapat kami catat dalam 4 hal yang mungkin Anda bisa ingat atau pelajari lebih dalam. Yang pertama, konsep dia tentang working class. Jadi kita berangkat dulu ya, kenapa kok sociological imagination ini jadi muncul. Itu Mills melihat bahwa di kehidupan dia, di dalam periode dia hidup 1916 sampai dengan 1962 itu muncul apa yang disebut dengan working class. Dia memfokuskan perhatiannya itu kepada kelas pekerja di Amerika dan dia cenderung untuk mengkritisi para pekerja yang sangat terorganisir di dalam pabrik-pabrik yang ada di Amerika untuk secara tidak sadar berkolaborasi dengan pengusaha yang kemudian diberi konsepsi sebagai kapitalis, dan secara tidak sadar pula maka kelas pekerja ini cenderung untuk melanjutkan apa yang disebut dengan workforce, angkatan kerja. Nah, working class ini akhirnya menghadirkan sebuah kelas yang sifatnya sangat birokratik dan dia merupakan kelas menengah. Konsep birokratik middle classes. Tetapi Mills ini bukan seorang Marxis. Jadi dia bukan menyerang pada kapitalisme itu sendiri, dia merasa bahwa Marx gagal untuk mengalamatkan isu-isu tentang kondisi sosial dan kultural yang mau tidak mau ini juga berhubungan dengan dominasi dari industri komersial di tahun itu. Maka akhirnya dia menguji bahwa ini adalah bagian dari produk rationalizations. Jadi bureaucratic middle class ini atau kelas sosial ini itu adalah output dari proses yang kita sebut dengan rationalization itu sendiri. Jadi Anda bayangkan ya, di saat Mills hidup itu,
Ada pabrik-pabrik yang kemudian mempekerjakan banyak orang dan itu kemudian membentuk struktur, ada yang bekerja di bagian operating core, ini artinya operating core ini mereka yang langsung berhubungan dengan mesin itu sendiri, kemudian ada yang kemudian bekerja di lini sebagai mandor atau supervisor, dan kemudian mereka yang bekerja di manajerial, dan kemudian si pemilik daripada perusahaan itu sendiri yang kemudian ini adalah kita sebut dengan kapitalis. Nah, yang dimaksud dengan bureaucratic middle classes oleh Mills ini adalah mereka yang berada di posisi supervisor dan juga manajerial. Jadi posisinya adalah middle class. Nah, struktur yang terjadi atau yang muncul di pabrik ini secara tidak sadar itu juga berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat Amerika pada saat itu. Sehingga nilai atau budaya tentang keahlian seseorang atau bahasa Inggrisnya disebut dengan craftsmanship itu menjadi hilang. Kenapa? Karena dia teralienasi atau terasing dari proses produksi yang justru muncul di dalam pabrik. Dan akhirnya orang itu makin terpisah dari nilai-nilai tradisional orang Amerika pada saat itu. Jadi relasi yang terjadi di dalam pabrik itu secara tidak sadar pun dibawa ke dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang paling parah adalah kegagalan dari kelas menengah ini yang kemudian menghasilkan struktur sosial di dalam masyarakat, di dalam kehidupan mereka sehari-hari, gagal di dalam mengambil kontrol atau kendali di dalam masyarakat itu sendiri. Ya, yang akhirnya kemudian yang mengambil kontrol itu adalah mereka yang oleh Mills disebut dengan power elite.